Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai kejahatan perang atau war crimes sebagai salah satu bentuk kejahatan internasional. Apabila kita memperhatikan istilah kejahatan perang, setidak-tidaknya ada dua hal yang bisa diperhatikan ya, yaitu kejahatan dan perang itu sendiri gitu kan. Tentu kita bisa membayangkan di dalam situasi normal, pada prinsipnya, di mana pertumpahan darah atau katakanlah pembunuhan gitu ya, yang kerap terjadi di dalam perang itu dilarang atau diancam hukum pidana kan begitu ya. Dengan demikian berarti bahwa dalam hal ini hukum tidak melarang perang gitu ya. Dan di saat itu pula maka hukum secara normal gitu ya, hukum pidana pada umumnya tidak berlaku gitu ya, khususnya bagi para kombatan atau angkatan bersenjata yang terlibat di dalam pertempuran. Jadi pada prinsipnya perang hingga saat ini masih diakui sebagai salah satu jalan penyelesaian permasalahan baik di dalam lingkup internasional maupun internal. Namun di saat yang sama tadi kita mendapat kesan bahwa perang pada prinsipnya ya jahat gitu ya, karena melibatkan pertumpahan darah yang mana dalam situasi normal dilarang oleh hukum pidana. Tetapi kita temukan istilah di sini adanya suatu kejahatan di dalam perang. Jadi perang pada dirinya sendiri tidak dilarang di satu sisi, namun di saat yang sama ada sesuatu yang jahat di dalam peperangan gitu ya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai kejahatan perang. Ini yang akan kita coba kaji di dalam slide berikutnya. Perang apabila kita melihat lintasan sejarah memang terutama hingga selesainya Perang Dunia ke-1 gitu ya, itu masih dianggap sebagai tindakan yang legal gitu ya, yang boleh-boleh saja. Dan barulah setelah Perang Dunia ke-1 muncul Liga Bangsa-Bangsa yang mencoba menyerukan gitu ya, pada prinsipnya mencoba menyerukan jalan perdamaian di dalam sengketa-sengketa internasional khususnya gitu kan. Dan secara spesifik misalnya muncul Fakta Paris atau Briand-Kellogg Pact ya, sebuah fakta atau perjanjian internasional yang di saat itu melibatkan negara-negara Eropa untuk bersepakat bahwa perang mesti dianggap ilegal gitu ya. Akan tetapi hal ini tidak menjadi norma yang berlaku secara umum karena pada prinsipnya hanya mengikat negara-negara pihak yang mayoritas adalah negara Eropa. Dan kemudian sejarah membuktikan bahwa terjadi Perang Dunia Kedua yang menumpahkan banyak sekali korban gitu ya. Lalu kemudian barulah setelah Perang Dunia Kedua muncul PBB, dibentuk PBB beserta piagamnya yang menjadi titik balik di mana salah satu tujuan PBB kan adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia ya, di mana di dalam norma-normanya antara lain disebutkan bahwa penyelesaian sengketa secara internasional misalnya mesti diselesaikan secara damai gitu ya, alih-alih melalui jalan kekerasan. Lalu kemudian pasal 2 ayat 4 mengatakan bahwa seluruh negara anggota PBB itu mesti menahan diri untuk menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan di dalam menyelesaikan permasalahan internasional ya, khususnya terhadap negara lain atau integritas teritorial negara lain, yang mana hal tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip dan tujuan dari PBB itu sendiri gitu ya. Jadi pada prinsipnya piagam PBB itu kemudian menormakan sesuatu yang baru ya, yang tadi dikatakan bahwa sebelumnya perang itu dianggap boleh-boleh saja gitu. Tetapi kemudian piagam PBB menyerukan agar para negara anggota PBB untuk menahan diri menggunakan ancaman ataupun daya kekerasan gitu ya, khususnya melalui serangan militer misalnya, yang dianggap bertentangan dengan tujuan atau prinsip PBB. Akan tetapi di
piagam yang sama pula, khususnya di dalam pasal 51 jika saya tidak salah ingat, itu piagam PBB masih mengakui adanya hak yang bersifat inheren di dalam setiap negara yang berdaulat gitu ya, untuk melakukan pertahanan diri atau self defense yang bersifat individual atau kolektif gitu ya, di dalam merespon adanya serangan bersenjata gitu atau agresi. Artinya hingga saat ini hukum internasional masih mengizinkan perang pada dasarnya. Meskipun nanti kita akan pelajari bahwa ada perang yang just gitu, yang adil gitu, yang dibenarkan, yang legal, dan ada perang yang tidak dibenarkan, termasuk perbuatan-perbuatan yang dianggap merupakan suatu kejahatan di dalam perang. Kita akan berangkat dari pengertian umum dan ruang lingkup terkait kejahatan perang ya. Di sini saya tersertakan dua pendapat ahli yang saya kira cukup representatif, menggambarkan definisi kejahatan perang secara umum. Yang pertama ada Antonio Cassesi yang mengatakan bahwa kejahatan perang adalah pelanggaran yang serius terhadap kebiasaan atau apabila dapat diterapkan itu aturan perjanjian internasional yang berasal dari korpus atau apa itu kumpulan kaidah dalam hukum humaniter internasional mengenai kejahatan, mengenai konflik bersenjata. Dari definisi Antonio Cassesi kita dapat garis bawahi beberapa hal. Pertama, bahwa kejahatan perang ini adalah merupakan pelanggaran yang serius gitu ya. Serious violations terhadap kebiasaan atau perjanjian internasional yang mengatur mengenai hukum humaniter internasional tentang konflik bersenjata gitu ya. Sebetulnya istilah hukum humaniter ini atau konflik bersenjata ini dapat dipergantikan ya. Nanti kita akan pahami lebih lanjut. Sementara Robert Cryer dan kawan-kawan itu mengatakan bahwa kejahatan perang itu adalah pelanggaran yang serius terhadap hukum dan kebiasaan gitu ya. Sekali lagi dia mengatakan pelanggaran yang serius terhadap hukum dan kebiasaan yang dapat diterapkan atau yang diterapkan di dalam konflik bersenjata yang menimbulkan pertanggungjawaban individu dalam hukum internasional. Jadi pertama dia merupakan pelanggaran yang serius itu ya, pelanggaran yang serius terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata gitu ya. Jadi di dalam konflik bersenjata ini ada hukum dan kebiasaan gitu yang disebut dengan hukum humaniter gitu ya. Nah, di mana apabila itu terjadi, di mana pelanggaran yang serius itu terjadi, maka menimbulkan pertanggungjawaban pidana individual gitu ya, berdasarkan hukum internasional. Itu pengertian atau definisi yang dikemukakan ahli yang mencerminkan secara garis besar apa itu kejahatan perang. Namun apabila kita coba breakdown, kita coba preteli berbagai macam istilah gitu ya di sini atau termanya, maka kita bisa memunculkan beberapa pertanyaan kan, seperti misalnya apa itu pelanggaran serius gitu kan, dan saat yang sama sekaligus apa itu pelanggaran tidak serius barangkali ya, atau pelanggaran non serius gitu jika tidak ingin menyebutnya tidak serius. Lalu juga apa itu hukum humaniter gitu kan. Kita tahu tadi bahwa ternyata hukum humaniter ini adalah istilah lain dari hukum perang gitu ya, atau hukum konflik bersenjata gitu. Jadi istilahnya sama aja sih sebetulnya. Jadi hukum yang berlaku di saat terjadinya perang atau di saat terjadinya konflik bersenjata gitu kan. Tetapi apa isinya kan gitu ya. Nanti kita akan lihat, dan darinya atau dari situ kita bisa memunculkan pertanyaan lanjut mengenai apakah pelanggaran hukum humaniter pasti merupakan kejahatan perang gitu ya. Kejahatan perang adalah pelanggaran yang serius kan gitu ya. Apakah semua pelanggaran hukum humaniter adalah pelanggaran yang serius gitu kan. Itu yang akan kita coba lihat juga. Dan terakhir, apa itu konflik bersenjata kan gitu ya. Bagaimana ruang lingkupnya dan sebagainya.
Yang pertama kita akan bahas mengenai apa itu hukum humaniter. Jadi hukum humaniter itu secara umum dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan internasional yang disusun berdasarkan perjanjian internasional atau kebiasaan, yang mana isi dari aturan tersebut itu diniatkan untuk menyelesaikan permasalahan humaniter gitu ya. Permasalahan humaniter ini permasalahan konflik bersenjata atau permasalahan kemanusiaan gitu ya. Yang muncul di mana konflik tersebut muncul berdasarkan suatu peristiwa konflik bersenjata yang bersifat internasional ataupun yang non internasional, atau yang nanti kita sebut sebagai internal gitu kan, di mana un untuk alasan humaniter tersebut maka para pihak di dalam konflik tersebut harus menggunakan metode dan cara berperang, ya, metode dan cara berperang yang dibenarkan gitu ya, yang legal. Jadi hukum humaniter ini aturan tadi ya, berasal dari perjanjian internasional atau kebiasaan, tujuannya untuk menyelesaikan masalah humaniter yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional atau non internasional gitu ya. Dimana salah satu isinya itu mengatur mengenai metode gitu ya, dan alat peperangan gitu ya, yang dibenarkan gitu kan. Jadi artinya di dalam perang itu ada metode dan alat perang yang tidak dibenarkan atau tidak legal, yang nanti dapat diancam hukuman atau dapat dianggap melanggar hukum humaniter gitu ya. Itulah pengertian hukum humaniter secara umum, yang mana istilah hukum humaniter sekali lagi dapat dipergantikan dengan istilah law of armed conflicts gitu ya, hukum mengenai konflik bersenjata, atau juga istilah lainnya seperti law of war atau hukum perang gitu ya. Nah, hukum humaniter tersebut setelah kita pahami kan dia terjadi di dalam suatu konflik bersenjata ya, baik yang bersifat internasional maupun non internasional gitu. Itu artinya konteksnya adalah itu gitu, dan itu yang disebut di dalam hukum internasional sebagai jus in bello gitu ya. Jadi jus in bello itu adalah hukum yang mengatur bagaimana sih hukumnya, kebiasaannya, aturan mainnya di dalam eh, konteks peperangan gitu kan. Jadi anggapan bahwa misalnya ada game yang mengatakan hukum itu tidak berlaku dalam situasi perang gitu ya. Artinya hukum mati ketika dalam keadaan perang. Hal ini misalnya kita bisa pahami dalam situasi normal, pembunuhan misalnya itu dilarang atau dapat diancam pidana, tetapi dalam kondisi perang hal itu bisa dibenarkan, sehingga seolah-olah aturan lainnya itu dapat dibenarkan juga. Nah, ini tidak demikian ya teman-teman. Persis karena justru hukum humaniter itu adalah hukum yang berlaku di saat adanya konflik bersenjata. Inilah yang disebut dengan jus in bello gitu ya. Tentu sebelum terjadinya perang itu kan ada status atau ada pertanyaan hukum, di mana tadi ya seperti sudah telah disebut di awal, apakah inisiasi terhadap peperangan itu dapat dibenarkan gitu ya. Apakah untuk memulai perang itu dapat dibenarkan berdasarkan hukum internasional gitu kan ya. Nah, ini yang disebut dengan jus ad bellum, yaitu hukum yang mengatur hak untuk berperang, gampangnya right to war gitu ya. Artinya seperti setelah dijelaskan di awal kan, memang peperangan hingga saat ini tidak eksplisit dilarang seutuhnya ya, tetapi ada prasyarat-prasyarat tertentu gitu kan, ada kondisi-kondisi tertentu yang mesti dipenuhi agar perang tersebut dapat dibenarkan gitu kan ya. Nah, apabila kita kembali ke pasal 2 ayat 4, maka dikatakan di dalam piagam PBB itu bahwa setiap negara anggota itu mesti menahan diri di dalam melakukan ancaman maupun penggunaan kekerasan ya, use of force gitu ya. Use of force ini dapat umumnya merujuk ke serangan militer ya, atau mungkin yang bersifat cyber saat ini gitu kan, terhadap integritas teritorial negara lain gitu ya, atau independensi politik negara lain, dan termasuk tindakan
lainnya yang dianggap inkonsisten dengan tujuan Piagam PBB, di mana tujuan Piagam PBB ini adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia kan gitu ya. Tetapi apabila kita perhatikan pasal tersebut, maka eh, artinya secara implisit ada tindakan-tindakan yang dapat dibenarkan, yaitu use of force itu dapat dibenarkan sejauh konsisten dengan tujuan Piagam PBB kan begitu ya. Karena tadi dikatakan bahwa tindakan apapun yang tidak inkonsisten katanya. Nah, ini makin diperkuat dengan pasal 51 Piagam PBB itu sendiri yang mengatakan bahwa ya pada prinsipnya oleh karena setiap negara itu berdaulat gitu ya, dan hukum internasional itu tidak bersifat hierarkis gitu ya, tidak bersifat subordinatif melainkan koordinatif, di mana para negara itu atau uh, para pihak yang berdaulat itu setara, maka mereka memiliki hak yang implisit gitu ya, hak yang inheren untuk melakukan pertahanan diri gitu kan. Apabila terjadi serangan bersenjata gitu ya, armed attack, atau terjadi agresi gitu ya yang dilakukan oleh negara lain. Artinya pada prinsipnya pertahanan diri ini yang umumnya mengemuka menjadi serangan bersenjata juga itu dapat dibenarkan dalam situasi-situasi tertentu, khususnya apabila terjadi agresi gitu ya terhadap negara tersebut. Bentuk pertahanan diri ini dapat bersifat individual maupun bersifat kolektif ya. Artinya tidak hanya melibatkan satu negara saja gitu kan. Dan pembenaran atas pertahanan diri ini tidak hanya oleh karena adanya armed attack ya atau serangan yang bersifat nyata menggunakan kekerasan bersenjata, melainkan juga ada beberapa teori yang mengatakan imminent attack atau ancaman yang bersifat potensial katakanlah. Jadi self defense ini dapat berlaku ketika begitu ancaman ada meskipun belum terjadi, maka negara kemudian dapat menjustifikasi hal tersebut sebagai pertahanan diri gitu ya. Atau yang saat ini disebut misalnya dengan intervensi kemanusiaan gitu ya. Kerap kali negara-negara di dunia melakukan uh, apa operasi militer gitu ya, mengirimkan pasukan militernya ke negara lain dengan dalih intervensi humaniter misalnya gitu kan, atau beberapa konsep lain seperti responsibility to protect gitu ya, dan termasuk juga misalkan pemberian izin oleh PBB itu sendiri untuk mempertahankan diri. Akan tetapi jus ad bellum ini merupakan isu lain teman-teman ya. Sekali lagi ini kan berbeda dengan eh, hukum yang berlaku di saat perang. Kalau ini kan kita bicara mengenai status hukum, apa sih syarat-syarat gitu ya yang dapat dibenarkan, atau apa sih status hukum dari suatu peristiwa sebelum perang terjadi gitu. Apakah inisiasi serangan itu dapat dikatakan sebagai self defense misalnya, atau justru merupakan agresi yang bertentangan dengan piagam PBB. Nah, sementara kita akan mengkaji lebih lanjut mengenai jus in bello ya. Jadi peristiwa perangnya sudah terjadi gitu. Apapun tadi ya, apapun jus ad bellumnya, entah karena self defense lah gitu, entah karena agresi dan lain sebagainya, kita tidak peduli gitu ya. Dalam artian ya kita hanya fokus ke dalam jus in bello, yakni hukum yang berlaku di dalam konflik bersenjata. Pemahaman terhadap hukum humaniter menjadi penting untuk memahami apa itu sebetulnya kejahatan perang gitu ya. Nah, sebelum kita mencoba lebih teknis gitu ya, lebih detail mengenai apa itu kejahatan perang, maka kita akan melihat terlebih dahulu pengaturan hukum humaniter secara umum ya. Nah, apabila kita melihat sejarahnya, maka eh, banyak sekali hukum dan kebiasaan perang ya yang sudah entah tercantum gitu ya di dalam teks-teks perjanjian ataupun kebiasaan-kebiasaan itu sejak zaman Yunani kuno bahkan gitu ya. Khususnya misalnya di dalam peradaban kuno di India dan Mesir itu ditemukan ya di tahun 1400 sebelum Masehi mengenai perjanjian atau aturan bagaimana memperlakukan tahanan perang misalnya gitu ya, prisoner of war. Jadi hukum dan kebiasaan perang itu sejak dulu juga sudah ada gitu ya aturan mainnya. Dan ini tentu kemudian
Liber Code ini merupakan aturan yang kemudian ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, yaitu Abraham Lincoln ya, di dalam merespon perang sipil di Amerika Serikat antara kelompok Union atau kelompok di utara bagian Amerika Serikat yang dipimpin oleh Abraham Lincoln secara langsung dan melawan kelompok konfederasi di selatan ya, atau the South, di mana aturan ini mulai merumuskan bagaimana aturan, metode dan alat-alat peperangan ya, atau khususnya mengatur mengenai bagaimana memperlakukan tawanan perang gitu untuk tidak kemudian dibunuh gitu ya. Bahkan perlakuan-perlakuan terhadap warga sipil di mana sebelumnya misalnya perkosaan itu dianggap biasa saja terhadap warga sipil, bahkan beberapa kebiasaan menganggap itu sebagai imbalan bagi para prajurit gitu ya, maka di dalam Liber Code ini mulai dilarang gitu kan. Dan banyak sekali aturan-aturan lain yang kemudian ini menginspirasi bagi perkembangan hukum humaniter. Selanjutnya perkembangan yang sangat signifikan itu terjadi di tahun 1863 ketika Henry Dunant ya, seorang bisnismen yang kemudian membentuk Palang Merah Internasional ya, atau ICRC, dalam merespon horor gitu ya yang dia lihat, yang dia saksikan ketika ternyata banyak sekali kejadian-kejadian di mana para prajurit itu mengalami kesusahan atau penderitaan yang tidak perlu misalnya gitu ya. Artinya ya dulu perang sangat bebas sekali alat-alat yang digunakan dan metodenya, sehingga menimbulkan banyak sekali penderitaan yang dianggap tidak perlu gitu ya, yang tidak manusiawi, sehingga dibentuklah Palang Merah Internasional yang saat ini menjadi salah satu subjek hukum internasional pula ya, khususnya yang bertugas untuk memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan di saat terjadi konflik bersenjata atau perang. Dan kemudian perkembangan ini berlanjut dengan ditetapkannya Konvensi Jenewa nomor 1 di tahun 1864 yang berisikan secara umum ya, berkembang menjadi hukum Jenewa dan hukum Hag gitu ya. Jenewa Law atau hukum Hag ini adalah merupakan aturan yang isinya itu berupaya melindungi warga sipil dan eks-kombatan gitu ya, atau eks-prajurit. Jadi hukum Jenewa ini mencoba memberikan perlindungan gitu ya terhadap subjek-subjek yang kerap kali pertama tidak terlibat, yaitu warga sipil gitu ya, dan kedua eks-kombatan, yaitu para pihak atau kombatan atau prajurit yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai kombatan, entah karena dia terluka gitu ya, sakit, atau karena telah menyerah gitu ya. Nah ini kemudian ditetapkan di dalam hukum Jenewa gitu, sehingga para pihak ini tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang gitu ya, alih-alih mereka harus dilindungi. Di sisi lain ada pula hukum Hag yang merujuk pada Konvensi Hag tahun 1899 dan Konvensi Hag tahun 1907 yang mengatur mengenai apa aja sih alat dan metode berperang yang dapat dibenarkan gitu ya. Apabila tadi kita berbicara mengenai subjeknya gitu di dalam hukum Jenewa gitu kan, dalam hal ini kita berbicara mengenai objek atau alat dan metode berperangnya gitu ya. Karena ternyata tidak semua peralatan tadi ya, apabila kita bicara mengenai kemanusiaan misalnya, maka bisa saja kan kita menggunakan senjata-senjata biologis atau kimia yang sangat menyakiti manusia gitu ya, dan itu dirasa tidak perlu gitu ya, misalnya yang saat ini dilarang sebagai senjata peperangan gitu kan. Dan metode berperang misalnya dengan mengelabui tentara musuh gitu ya, dengan pura-pura menyerah misalnya gitu ya. Nah hal ini yang kemudian dilarang di dalam hukum Hag gitu ya, demi prinsip-prinsip di dalam hukum humaniter yang mesti dihormati gitu kan, yang intinya berupaya untuk memanusiawikan peperangan lah gitu ya. Meskipun nanti akan kita lihat bahwa distingsi antara hukum Jenewa dan hukum Hag ini kemudian menjadi kian kabur ya ketika dilakukan kodifikasi, yaitu dengan ditetapkannya 4 konvensi Jenewa 1949 dan 2 protokol tambahan. Artinya aturan yang bicara mengenai subjek di satu sisi dan mengenai objek atau alat dan metode berperang di sisi lain itu nggak
apa nggak hitam putih ya. Nanti di dalam aturan protokol tambahan khususnya kedua hal ini diatur sekaligus di dalam satu instrumen yang sama gitu. Tapi sebagai gambaran umum inilah perkembangan awalnya gitu ya. Nah, berbicara mengenai kodifikasi, ada 4 konvensi Jenewa yang menjadi rujukan bagi hukum humaniter yang mengatur pertama mengenai melindungi yang sakit dan terluka gitu ya di medan perang atau di darat. Yang kedua, melindungi yang sakit, terluka dan yang karam di laut. Entah hal ini merujuk pada kapal-kapal dan termasuk orang-orang atau angkatan bersenjata di laut misalnya. Dan ketiga, melindungi tahanan perang atau prisoner of war. Yang ini berbeda statusnya dengan kombatan ya. Artinya tahanan perang pun nggak seperti di film-film atau di dalam game ya, yang kerap kali digambarkan diperlakukan secara selalu sewenang-wenang gitu ya, atau bahkan kerap dibunuh. Melainkan di dalam aturan konvensi Jenewa ini diberikan hak-hak gitu ya. Antara lain misalnya bahwa tahanan perang tidak boleh disiksa, diperlakukan tidak manusiawi, dan bahkan mesti disediakan misalnya kantin gitu ya, agar dia dapat memenuhi kebutuhan bukan hanya kebutuhan pokok tetapi kebutuhan tersier dia seperti rokok dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tetap diperlakukan secara manusiawi. Dan tentu yang keempat adalah untuk melindungi warga sipil yang kerap kali menjadi korban di dalam situasi peperangan. Nah, keempat konvensi Jenewa 1949 inilah yang menjadi hukum hukum internasional umum gitu ya. Apabila kita bicara mengenai hukum humaniter. Termasuk pula adanya 2 protokol tambahan tahun 1977 yang mengatur pertama mengenai konflik bersenjata internasional dan yang kedua mengenai konflik bersenjata non-internasional atau konflik bersenjata internal. Apa itu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional? Hal ini yang kita coba gali lebih lanjut di slide berikutnya ya. Tentu selain uh, instrumen konvensi Jenewa dan 2 protokol tambahan ini ada pula banyak sekali instrumen hukum perjanjian internasional yang bersifat bilateral maupun multilateral yang mengatur mengenai uh, hukum humaniter gitu ya dalam situasi peperangan, yang pada umumnya misalnya merujuk pada larangan penggunaan senjata tertentu gitu ya, mengenai misalnya senjata biologis dan kimiawi yang kemudian dilarang dan ranjau anti prajurit misalnya, dan larangan penggunaan tentara anak misalnya, khusus yang berada di usia di bawah 15 tahun gitu kan. Meskipun hal ini bisa kita kategorikan ke dalam tadi ya, mengenai metode dan alat peperangan. Inilah pengaturan hukum humaniter secara umum yang tentu tidak akan detail ya. Kalian harus belajar lebih lanjut di dalam mata kuliah hukum humaniter internasional gitu. Nah, apabila tadi kita berbicara mengenai pengaturan dari segi norma maupun dari secara historisnya, maka dalam hal ini kita akan bicara mengenai prinsip-prinsip di dalam hukum humaniter. Secara umum ada setidaknya 4 prinsip di dalam hukum humaniter, yaitu prinsip pembedaan, prinsip proporsionalitas, prinsip kehormatan, dan prinsip kemanusiaan ya. Yang pertama mengenai prinsip pembedaan, dikatakan bahwa non-kombatan harus dihindarkan dari berbagai bentuk serangan. Atau dengan kata lain, non-kombatan tidak boleh diserang gitu ya. Kategori non-kombatan ini tidak hanya mencangkup warga sipil, tetapi juga mantan kombatan seperti tawanan perang dan para pejuang atau prajurit yang menjadi hors de combat gitu ya. Karena terluka, sakit, karam atau tenggelam di laut, atau telah menyerah. Kombatan harus membedakan sasaran militer atau yang disebut dengan military objectives dan penduduk sipil, dan hanya boleh menyerang sasaran militer. Jadi ini prinsip pertama yang harus diperhatikan ya. Artinya di dalam peperangan itu nggak boleh asal menyerang gitu ya. Di luar dari sasaran militer, yaitu penduduk sipil gitu ya, tawanan perang, harus di combat, atau bahkan objek-objek sipil gitu, seperti misalnya gedung-gedung perkantoran, gedung-gedung sekolah gitu ya, tempat ibadah gitu yang tidak merupakan atau tidak menjadi sasaran militer gitu.
itu tidak boleh. Artinya penyerangan terhadap objek-objek tersebut atau eh, subjek tersebut itu melanggar prinsip pembedaan dan karenanya melanggar hukum humaniter gitu ya. Lalu kemudian di dalam prinsip kedua dikatakan, yaitu prinsip proporsionalitas, bahwa dalam menyerang sasaran militer gitu ya, kombatan harus mengambil langkah untuk menghindari atau meminimalisir gitu ya. Menghindari berarti tidak sama sekali, kalau meminimalisir masih tuh gitu ya. Meminimalisir apa? Meminimalisir kerusakan sipil dan menahan diri dari melakukan serangan yang akan menyebabkan kerusakan sipil yang berlebihan. Jadi yang pertama mesti dipahami bahwa teman-teman di dalam prinsip proporsionalitas ini ada semacam tegangan ya. Di satu sisi prinsip ini mencoba memberikan hak kepada para kombatan untuk menyerang sasaran militer, namun di sisi lain ada tegangan dengan nilai untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan gitu ya. Jadi dikatakan bahwa kombatan harus mengambil langkah-langkah untuk menghindari. Itu pertama ya. Artinya tadi eh, objek yang bukan merupakan sasaran militer nggak boleh diserang gitu pada prinsipnya. Tetapi apabila katakanlah serangan terhadap militer objektif itu kemudian berdampak pada kerusakan sipil gitu ya, objek-objek sipil, sekolah, perkantoran, gedung-gedung gitu ya, dan tempat ibadah, maka dia harus menahan diri untuk melakukan serangan yang menyebabkan kerusakan sipil yang berlebihan gitu. Misalnya katakanlah apabila ada seseorang prajurit yang ingin menyerang apa itu tempat persembunyian tentara gitu ya, yang mana tempat itu eh, hanya terpisah satu rumah gitu dengan warga rumah penduduk, maka tentu akan proporsional bila misalnya menyerang hanya menggunakan senjata militer, pistol gitu ya, atau rifle dan lain sebagainya, alih-alih menggunakan bom misalnya gitu ya, menggunakan C4 yang kemudian akan menyebabkan kerusakan sipil yang berlebihan gitu ya. Tetapi tentu di dalam praktiknya ini menjadi satu prinsip yang kerap kali mengundang perdebatan, karena mengenai definisi apa yang disebut dengan berlebihan dan tidak berlebihan itu menjadi sangat relatif atau debatable ya di dalam setiap kasus. Artinya harus dilihat kasus per kasus. Ataupun bahkan kita bisa membayangkan skenario di mana misalnya katakanlah ada objek sipil seperti sekolah gitu ya, yang artinya tidak boleh diserang karena pada prinsipnya bukan sasaran militer. Akan tetapi gedung sekolah tersebut misalnya digunakan oleh para pihak lawan gitu ya untuk mengelabui lawannya gitu ya, dengan misalnya menjadikan tempat tersebut sebagai tempat persembunyian, atau bahkan menggunakan tempat tersebut sebagai jebakan dengan uh, meletakkan bom gitu ya. Apabila musuh mendekati gedung tersebut, maka status dari gedung tersebut berubah ya menjadi sasaran militer kan gitu ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut apa itu sasaran militer ya, agar kita memahami prinsip proporsionalitas ini. Akan tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa tadi ya, meskipun dia menjadi sasaran militer, tetapi para kombatan itu dilarang ya untuk melakukan serangan yang akan menyebabkan kerusakan sipil yang berlebihan gitu. Lalu yang ketiga dan keempat itu adalah prinsip kehormatan dan prinsip kemanusiaan. Nah, ini berarti ada nih aturan mengenai sarana atau alat gitu ya, peralatannya, dan metode perang gitu, yang legal dan ilegal, yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Tujuannya untuk mengurangi penderitaan yang tidak perlu dan untuk menjaga penghormatan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan. Misalnya di dalam peralatan perang tadi ya, sebagaimana telah disebutkan bahwa penggunaan senjata biologis atau kimia gitu ya, itu tidak diperbolehkan karena akan sangat menyakiti gitu ya, menyakiti. Alih-alih misalnya dengan menggunakan pistol yang sekali tembak mati misalnya gitu ya, pada umumnya kan itu berbeda dengan senjata kimia atau biologis yang sifatnya lebih menyiksa gitu ya. Ataupun metode berperang misalnya dengan tadi berpura-pura menyerah lalu kemudian
menyerang tiba-tiba gitu ya, mengangkat bendera putih setelah didekati oleh musuh malah menyerangnya gitu ya. Itu kan tidak mencerminkan prinsip kehormatan gitu ya sebagai prajurit, dan bukan merupakan metode perang yang dapat dibenarkan gitu. Ataupun misalnya menggunakan jubah gitu ya, atau apa, pakaian eh, apa, medis misalnya ya, para medis, sehingga diharapkan dapat dianggap sebagai bantuan kemanusiaan alih-alih pasukan militer, itu merupakan metode perang juga yang dilarang misalnya ya. Nah, ini akan kita coba pahami lebih lanjut di slide berikutnya. Cuma secara garis besar bahwa ada 4 prinsip ini yang berlaku di dalam hukum humaniter. Baik, selanjutnya kita akan coba pahami mengenai unsur kontekstual dari kejahatan perang ya. Di awal telah dikatakan bahwa kejahatan perang merupakan pelanggaran yang serius yang terjadi di dalam situasi konflik bersenjata yang bersifat internasional maupun yang non-internasional, atau yang kita sebut sebagai konflik bersenjata internal. Nah, eh, dikatakan bahwa suatu konflik bersenjata itu ada gitu ya, terjadi apabila ada penggunaan kekerasan dengan menggunakan peralatan atau senjata gitu ya, armed force gitu ya, ada pendaya gunaan kelompok militer misalnya gitu ya, yang terjadi di antara negara gitu ya, between states, atau di antara protracted armed violence. Protected armed violence ini adalah kekerasan bersenjata yang terjadi secara terus-menerus di antara otoritas pemerintah dan atau kelompok bersenjata yang terorganisir di dalam suatu negara. Ini definisi yang diberikan atau diajukan oleh ICTY Appeal Chambers di dalam kasus Tadik ya, sehingga cukup otoritatif dan kerap dikutip oleh para ahli. Jadi gampangnya dari definisi ini teman-teman, kita bisa memilah ada setidaknya 2 konflik bersenjata. Yang pertama konflik bersenjata internasional, dan yang kedua adalah konflik bersenjata non-internasional. Sebuah konflik bersenjata dikatakan internasional apabila para subjeknya adalah negara. Itu yang pertama. Jadi pasti terjadi antar negara. Misalnya agresi yang dilakukan oleh Rusia ke wilayah Ukraina gitu ya. Itu merupakan konflik bersenjata internasional, di mana objeknya itu adalah adanya pendayagunaan kelompok bersenjata atau adanya operasi militer misalnya yang dikerahkan dari satu negara ke negara lain. Itu dimensi internasional dari konflik bersenjata. Sementara di sisi lain, konflik bersenjata dikatakan non-internasional apabila subjeknya salah satunya merupakan kelompok bersenjata yang terorganisir. Sementara subjek lainnya boleh sama atau boleh juga negara gitu ya. Jadi dari subjeknya berbeda gitu ya. Dan objeknya itu mesti merupakan protected protracted armed violence gitu ya. Kekerasan bersenjata yang terjadi secara terus-menerus atau berangsur-angsur. Hal ini berbeda misalnya dengan kerusuhan gitu ya, peristiwa kerusuhan yang sifatnya katakanlah lebih insidentil gitu ya, lebih random ketimbang kekerasan bersenjata yang menahun gitu ya. Misalnya saja kita bisa mengambil contoh eh, konflik bersenjata non internasional ini terjadi di Papua misalnya ya, melalui kelompok yang saat ini oleh pemerintah dianggap sebagai teroris, yaitu kelompok kriminal bersenjata Papua gitu ya, yang mana itu kan terjadi konflik dengan TNI sudah sejak lama gitu ya, artinya bersifat berangsur-angsur dan bukan merupakan peristiwa konflik yang bersenjata tetapi tidak terus-menerus gitu ya. Jadi itulah perbedaan definisi antara konflik bersenjata internasional dan non-internasional, dan ini merupakan unsur kontekstual yang mesti ada agar hukum humaniter berlaku di satu sisi dan hukum perang atau kejahatan perang dapat terjadi gitu ya.
Jadi nanti akan kita lihat apa sih definisi kejahatan perang secara teknis, tetapi konteksnya harus ada konflik bersenjata gitu ya. Baik, sebelum kita masuk membahas mengenai norma, mengenai pengertian kejahatan perang itu apa, kita akan coba terlebih dahulu lihat bagaimana sih sebetulnya kejahatan perang ini muncul di dalam lintasan sejarah gitu ya. Bagaimana sih asal-usul dari kejahatan perang itu sendiri. Nah, kejahatan perang ini sebetulnya dapat dilacak secara historis ke dalam Peace Treaty of Versailles ya di tahun 1919 yang isinya mengatur mengenai pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang. Ini merupakan aturan pertama yang menyinggung ya, atau normanya itu secara kurang lebih merujuk pada kejahatan perang. Tetapi istilah kejahatan perang memang belum dikenal saat itu, dan barulah kemudian kejahatan perang sebagai konsep tindak pidana atau kejahatan internasional itu mulai dikenal di dalam Piagam Nuremberg di tahun 1945 ya, yang mana pada pokoknya aturan ini meminjam Hague Regulations ya, yang di dalam pasal 6 huruf B itu memberikan definisi pertama mengenai apa itu war crimes atau kejahatan perang. Kita tahu bahwa Piagam Nuremberg ini merupakan piagam yang kemudian menjadi dasar bagi pengadilan terhadap penjahat bagi penjahat perang di Perang Dunia Kedua ya, khususnya dari pihak Nazi Jerman pada saat itu. Dan di dalam pasal 6 huruf B diberikan definisi mengenai apa itu kejahatan perang di situ. Dan kemudian konsep kejahatan perang ini berkembang juga lebih lanjut ya di dalam 4 konvensi Jenewa 1949 termasuk protokol tambahannya yang menetapkan apa saja sih yang merupakan pelanggaran berat ya atau grave breach. Jadi istilah yang digunakan di dalam konvensi Jenewa itu bukan war crimes melainkan grave breach ya, pelanggaran berat. Yang mana hal ini kemudian menjadi yurisdiksi universal bagi setiap negara. Artinya oleh karena telah memperoleh status hukum kebiasaan internasional, perjanjian internasional ini meskipun tidak diratifikasi itu berlaku bagi seluruh negara, di mana seluruh negara itu dapat mengadili para pelaku pelanggar grave breach ini di dalam yurisdiksinya masing-masing gitu ya. Dan kemudian konsep kejahatan perang juga kemudian diterapkan di dalam ICTY gitu ya, berdasarkan statutanya, lalu kemudian ICTR, SCSL Statute, dan Iraq Special Tribunal, di mana sebetulnya di dalam statuta ini tuh ditemukan ada beberapa perbedaan sih ya, yang meskipun tidak signifikan apabila kita coba bandingkan dengan pengertian kejahatan perang yang diatur di dalam Statuta Roma atau Statuta ICC 1998. Akan tetapi oleh karena Statuta Roma ini memperoleh rekognisi ya, memperoleh ratifikasi yang masif ketimbang statuta sebelumnya yang sifatnya hanya mengadili kasus-kasus tertentu, maka kita akan fokus ke dalam Statuta Roma 1998 ya, mengenai apa sih definisi kejahatan perang. Itulah salah asal-usul kejahatan perang yang pada akhirnya diatur di dalam Statuta Roma 1998 ya. Meskipun ada beberapa sarjana atau ahli yang kemudian menarik lebih jauh ke dalam peristiwa, misalnya di abad ke-14 itu peristiwa Peter von Hagenbach ya, seorang kesatria berkebangsaan Jerman yang dianggap melakukan kejahatan perang dengan membunuh dan memperkosa warga sipil misalnya, atau bahkan ada praktik-praktik tribunal di era 405 sebelum Masehi di Yunani, di India dan lain sebagainya. Tetapi teks yang kemudian dianggap legitim menjustifikasi atau merujuk pada kejahatan perang itu pertama di dalam perjanjian damai di Versailles di tahun 1919. Itu asal-usul kejahatan perang. Nah, kita sudah memahami mengenai berbagai macam konsep dan sekarang kita akan coba membandingkan perbedaan antara hukum humaniter internasional dan kejahatan perang ya.
Di awal kita sudah mengajukan pertanyaan apakah pelanggaran hukum humaniter sama dengan kejahatan perang kan gitu ya. Nah, apabila kita lihat perbandingan di sini baik dari segi subjek, objek, konsekuensi hukum serta pengaturannya, maka terlihat sekali perbedaan di antara keduanya ya. Bahwa pertama di dalam hukum humaniter itu subjeknya adalah pemerintah gitu atau pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata. Artinya hukum humaniter kan tadi ya, misalkan kita merujuk kepada 4 konvensi Jenewa itu memberikan kewajiban ya kepada para negara yang telah meratifikasi kan untuk menghormati misalnya aturan-aturan di dalam konvensi tersebut, bahkan menerapkannya ke dalam hukum nasional atau menginkorporasikannya. Jadi subjeknya adalah pemerintah termasuk juga para pihak yang bertikai. Artinya hukum humaniter ini cakupannya lebih luas ya. Sementara kejahatan perang itu kita berbicara mengenai individu ya. Dalam hal ini kejahatan perang itu dapat dilakukan oleh kombatan gitu ya, hors de combat atau warga sipil bahkan gitu. Nah, objeknya di dalam hukum humaniter itu adalah seluruh pelanggaran dalam situasi konflik bersenjata. Atau secara umum apabila kita kembali merujuk pada konvensi Jenewa dan protokol tambahannya, maka seluruh pelanggaran terhadap aturan tersebut gitu ya dalam konflik bersenjata merupakan pelanggaran hukum humaniter, termasuk misalnya pelanggaran apabila tadi ya tahanan perang misalnya nggak dikasih fasilitas kantin yang aksesibel gitu bagi dia untuk membeli kebutuhan pangan gitu ya, kebutuhan lainnya seperti rokok misalnya yang sifatnya lebih tersier gitu ya. Nah sementara di sisi lain objek bagi kejahatan perang adalah pelanggaran yang serius gitu ya, yang disebut dengan grave breach terhadap hukum humaniter. Artinya menjawab pertanyaan di awal, pelanggaran terhadap hukum humaniter tidak mesti merupakan kejahatan perang gitu. Akan tetapi sebaliknya ya, kejahatan perang merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter gitu. Hanya saja derajatnya levelnya itu serius ya. Tentu kita bisa membayangkan lah bahwa ya pelanggaran terhadap misalnya tadi ya tahanan perang yang nggak dikasih akses gitu ya, atau misalnya ada kombatan yang kemudian melakukan pencurian roti gitu ya di dalam operasi militer, tentu kan itu bukan pelanggaran yang serius yang tidak bisa disamakan dengan misalnya memperkosa penduduk sipil gitu ya. Nah itu dari segi objeknya. Sementara dari segi konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran, maka hukum humaniter dapat menimbulkan tanggung jawab negara sekaligus pertanggungjawaban pidana individu ya. Tanggung jawab negara terjadi apabila para pihak tidak mengindahkan aturan di dalam konvensi ya, tentu saja. Sementara criminal responsibility, pertanggungjawaban pidana timbul apabila berbagai macam pelanggaran itu memang ditujukan bagi subjek-subjek seperti kombatan misalnya. Nah di dalam kejahatan perang tentu konsekuensi hukumnya adalah pertanggungjawaban individu yang bersifat pidana gitu ya. Jadi bukan merujuk kepada negara melainkan kepada individu saja. Nah ketentuannya tentu berbeda. Apabila di dalam kejahatan perang itu kan diatur dalam statuta ICC, ICTY, ICTR, Nuremberg, dan berbagai macam kebiasaan internasional ya, seperti Hague Regulation. Sementara hukum humaniter ini aturannya ya luas sekali ya, termasuk tadi ya hukum Jenewa, hukum Hague gitu ya, dan segala macam aturan hukum. Jadi seluruh aturan hukum perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang mengatur mengenai konflik bersenjata gitu, itu masuk ke dalam hukum humaniter. Jadi ruang lingkupnya lebih luas gitu ya. Nah inilah perbedaan antara hukum humaniter atau hubungan antara hukum humaniter dan kejahatan perang. Baik, dalam slide ini kita akan membahas mengenai kombatan dan orang yang dilindungi atau istilah resminya yaitu protected person. Untuk memahami kombatan, maka kita perlu memahami istilah armed forces atau angkatan bersenjata ya. Atau kita bisa menyebutnya dengan pasukan bersenjata gitu.
tentu kita setelah membahas mengenai konflik bersenjata ya, baik yang sifatnya internasional maupun non internasional, di mana ya oleh karena dikatakan sebagai konflik bersenjata, maka tentu akan ada angkatan bersenjata kan begitu ya. Nah, angkatan bersenjata ini definisinya adalah terdiri dari semua angkatan bersenjata yang terorganisir gitu ya, kelompok dan unit yang berada di bawah komando yang bertanggung jawab atas perilaku bawahannya. Jadi istilah angkatan bersenjata ini dapat mencangkup beberapa kategori ya. Pertama, misalnya angkatan bersenjata yang terorganisir, misalnya tentara nasional gitu ya. Tentara nasional suatu negara itu kan terorganisir. Lalu juga selain itu bisa jadi ada kelompok-kelompok seperti milisi ya, yaitu orang-orang yang tentara atau prajurit yang non profesional gitu, seperti warga negara yang kemudian melakukan wajib militer misalnya gitu ya. Itu yang dapat kita kategorikan sebagai milisi. Atau bahkan ada kelompok-kelompok yang sifatnya voluntary gitu ya. Dia mendaftarkan diri untuk menjadi militer gitu atau prajurit tanpa adanya wajib militer gitu kan. Termasuk pula misalnya ada pula angkatan bersenjata yang di hire, yang diminta gitu ya, kita bayar, yang disebut dengan mercenaries misalnya. Jadi kan di dalam angkatan bersenjata itu bisa macam-macam tuh si kategorinya gitu ya. Ada yang sifatnya profesional gitu kan, resmi dari suatu negara seperti tentara nasional gitu ya, TNI misalnya kalau di Indonesia, tetapi dapat pula melibatkan milisi-milisi atau tentara yang sifatnya non profesional gitu ya. Dan itu tentu dapat juga terorganisir gitu ya. Misalnya Hamas, kelompok Hamas di Palestina gitu kan, dan lain sebagainya. Di mana seluruh kelompok ini dikatakan sebagai angkatan bersenjata apabila dia berada dalam komando gitu ya. Artinya dia mengikuti aturan main yang disepakati secara organisatoris gitu ya. Jadi dia mesti di bawah komando dan perintah atasannya itulah yang kemudian mengarahkan tindakan-tindakannya. Sementara di sisi lain kombatan didefinisikan sebagai anggota angkatan bersenjata gitu ya. Jadi kalau angkatan bersenjata itu kelompoknya bisa macam-macam, ada yang terorganisir berupa kelompok-kelompok ataupun unit-unit, di mana seluruh itu anggota dari kelompok tadi ya, baik yang terorganisir maupun tidak, itu merupakan kombatan gitu ya. Kombatan artinya yaitu mereka yang memiliki hak untuk berpartisipasi secara langsung di dalam pertempuran. Jadi kombatan sekali lagi merupakan anggota dari angkatan bersenjata. Bisa jadi anggota dari angkatan bersenjata yang terorganisir seperti tentara nasional, maupun dari kelompok-kelompok seperti mercenaries tadi ya, tentara bayaran atau milisi gitu kan, dan kelompok volunteer lainnya gitu. Nah, keseluruhan itu apabila berada di bawah komando merupakan kombatan, yaitu mereka yang memiliki hak untuk berpartisipasi secara langsung di dalam pertempuran gitu ya. Di awal telah dijelaskan bahwa di dalam hukum konflik bersenjata atau hukum humaniter tidak berlaku misalnya pidana pembunuhan pada umumnya. Artinya apabila kombatan membunuh kombatan lain, maka itu kan dibenarkan kan gitu ya, sehingga dia memiliki imunitas. Itulah pentingnya status mengenai kombatan itu sendiri harus dipenuhi agar dia memiliki imunitas untuk tidak dapat dipidana secara normal, dalam arti oleh karena dia kombatan, dia membunuh kombatan lainnya gitu ya, yang mana itu dibenarkan dalam hukum perang, sehingga dia tidak dapat dipidana, diancam hukuman pidana pembunuhan misalnya. Tentu ada prasyarat lainnya ya, selain dia tadi dikatakan bahwa angkatan bersenjata itu harus berada dalam satu komando gitu ya, di bawah perintah. Hal lainnya adalah misalnya dia mesti menggunakan pakaian-pakaian yang khusus yang identik dengan kelompok tersebut gitu ya, sehingga dia tidak mengelabui pihak lawan gitu katakanlah ya. Jadi kalau TNI misalnya ya pakai hijau hitam gitu ya, pakaian loreng-loreng kan seperti itu menjadi ciri khas gitu, yang menjadi ciri khas bagi pihak lawan gitu kan. Lalu kemudian dia mengangkat
senjata secara terbuka gitu ya. Artinya dia tidak mengelabui pihak lawan secara licik gitu ya, dengan misalnya menggunakan emblem atau tanda-tanda kelompok uh, dari bantuan kemanusiaan, misalnya pakai baju ICRC untuk mengelabui agar tidak disangka sebagai kombatan. Itu beberapa persyarat agar seseorang dikatakan sebagai kombatan ya. Nah, itulah kombatan yang merupakan anggota dari angkatan bersenjata yang menjadi subjek di dalam hukum perang gitu ya, atau konflik bersenjata. Namun selain itu tentu saja ada pihak-pihak lain atau subjek-subjek lain yang disebut dengan orang yang dilindungi gitu ya, atau protected person. Istilah protected person ini diatur di dalam konvensi Jenewa ya, Jenewa Convention, dari yang ke-1 sampai ke-4 gitu ya. Bisa kalian lihat di bawah gitu kan, di dalam pasal 13 dan pasal 4. Definisi dari orang yang dilindungi itu dalam hal ini, dalam slide ini, saya ingin tegaskan bahwa kita akan gunakan pengertian umum ya, yaitu orang yang dilindungi dalam keempat konvensi tersebut gitu ya, maksudnya yang disebut dengan orang yang dilindungi. Tetapi kalau kita lihat definisi resminya, definisi otentik dari apa sih orang yang dilindungi itu di dalam konvensi Jenewa, maka ia merupakan warga sipil yang karena konflik atau pendudukan atau occupation ya, berada dalam kekuasaan pihak yang kewarganegaraannya tidak mereka miliki. Misalnya orang Indonesia yang berada di Ukraina saat ini gitu ya, di mana Ukraina sedang berperang dengan Rusia kan gitu ya. Dan katakanlah orang Indonesia tersebut di bawah penguasaan Rusia atau Ukraina ya. Itu kan yang menguasai orang Indonesia tersebut tidak sama kewarganegaraannya dengan si orang Indonesia itu sendiri gitu. Nah, itu definisi resmi dari orang yang dilindungi. Tetapi di slide ini saya ingin tegaskan sekali lagi, orang yang dilindungi dalam hal ini adalah dari 4 kategori tersebut ya, karena di setiap konvensi Jenewa 1-4 itu memiliki definisi berbeda. Nah, secara umum ada setidaknya 6 subjek ya yang dilindungi dalam konvensi Jenewa ya. Yang pertama tadi telah disebutkan, yang kedua adalah ex-kombatan ya, mantan kombatan yang terluka, wounded, sakit gitu ya, dan karam atau tenggelam di laut. Jadi artinya dia awalnya kombatan, cuma karena terluka, sakit, dan karam di laut, maka dia menjadi orang yang dilindungi gitu statusnya. Jadi nggak boleh misalnya untuk kemudian dibunuh gitu ya, karena mereka dia sudah terluka sakit sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya atau fungsinya sebagai kombatan. Lalu yang ketiga ada pula tahanan perang atau prisoner of war gitu ya. Tahanan perang ini ya apabila kombatan sudah diambil ya, ditahan, senjatanya dilepaskan gitu kan. Nah, apabila dia sudah menjadi tahanan perang, maka statusnya tidak lagi menjadi kombatan gitu ya, melainkan tahanan perang, di mana tahanan perang ini memiliki hak-hak yang dilindungi gitu. Tahanan perang tidak boleh dibunuh, disiksa, dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat rincian normalnya ya. Jadi nggak kayak di film-film atau di game ya, di mana tahanan perang kerap kali diperlakukan secara tidak manusiawi ya. Ya tentu itu merupakan gambaran mengenai realita, tetapi apabila kita bicara mengenai aturan mainnya, itu tidak diperkenankan gitu ya. Lalu yang keempat adalah tenaga medis dan rohaniawan gitu ya. Ini merupakan kelompok yang juga dilindungi di dalam hukum humaniter. Selain itu ada pula parlementer ya, atau parlementaris gitu, yaitu para pihak yang gampangnya ditugaskan untuk menegosiasikan aturan main perang gitu ya, di antara para pihak gitu. Jadi dia sebetulnya bukan kombatan gitu ya, tetapi semacam perwakilan dari para pihak ya, untuk mendiskusikan peperangan biasanya kan gitu ya, apakah diteruskan dan lain sebagainya. Ini merupakan pihak yang tidak boleh merupakan para pihak yang tidak boleh dilukai atau dibunuh ya. Lalu kemudian ada tenaga pertahanan sipil atau civil defense personnel, yaitu apa ya, civil defense ini merujuk pada suatu tindakan atau upaya suatu negara untuk mencegah adanya biasanya bencana atau konflik bersenjata gitu ya,
dan itu sifatnya resmi. Misalnya mungkin barangkali di Indonesia kita kenal dengan BNPB misalnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana gitu ya. Itu kan mereka merupakan PNS-PNS yang bertugas secara resmi untuk mengantisipasi atau memitigasi gitu ya kerugian-kerugian, kerusakan-kerusakan baik terhadap objek maupun warga negaranya. Nah, inilah 6 kategori kelompok ya. Selain juga nanti kita akan lihat adanya misalnya kelompok bantuan kemanusiaan dari ICRC misalnya, atau pejabat resmi PBB gitu yang ditugaskan untuk eh, datang ke lokasi perang. Itu merupakan juga pihak-pihak yang dilindungi gitu ya, yang tidak dapat dianggap sebagai kombatan atau tidak berhak untuk dilukai atau dibunuh gitu ya. Nah, inilah subjek-subjek di dalam konteks hukum humaniter yang penting untuk kita pahami, untuk memahami nanti norma kejahatan perang itu diarahkan kepada siapa kan gitu ya. Ya, selanjutnya ini merupakan norma, prinsip dan nilai yang saya coba padukan ya dalam hukum perang gitu ya. Pertama kita akan coba pahami dulu istilah sasaran militer ya. Karena dari tadi kita sudah membahas di dalam hukum perang, di dalam hukum humaniter yang dibenarkan untuk diserang itu hanyalah sasaran militer gitu ya. Pertanyaannya apa itu sasaran militer? Nah, definisi sasaran militer adalah pertama, sasaran militer mencakup kombatan gitu ya. Tadi kita sudah mendengar definisi kombatan, baik yang sedang bertugas atau tidak gitu kan. Jelas di dalam konteks peperangan kita bertujuan untuk menyerang kombatan pada dasarnya. Tetapi selain itu mencakup pula serta objek atau benda ya yang menurut sifat, lokasi, tujuan atau penggunaannya memberikan kontribusi yang efektif untuk aksi militer, dan bila kehancuran total atau sebagiannya, penangkapan atau netralisasinya dalam keadaan di waktu tersebut menawarkan keuntungan militer yang pasti. Nah, ini memang suatu konsep yang cukup abstrak dan longgar, tetapi bisa kita pahami bahwa sasaran militer itu dapat berupa orang atau subjek maupun objek atau benda ya, yang menurut sifat, lokasi dan tujuannya itu memberikan kontribusi militer gitu kira-kira. Sebagai contoh misalnya tentu di dalam konteks peperangan yang menjadi sasaran militer misalnya barak dari musuh gitu ya. Karena barak dari musuh itu menjadi katakanlah tempat berlindung gitu kan. Termasuk pula di sana ada persenjataan-persenjataan yang menjadi alat yang digunakan, yang mana itu dapat menjadi sasaran militer pula, sehingga kombatan musuh itu dilumpuhkan gitu ya, sehingga tidak bisa melawan dan akhirnya katakanlah kalah atau menyerah kan gitu. Jadi itu objek-objek yang menurut sifat, lokasi dan tujuannya memberikan kontribusi efektif bagi aksi militer, dan penghancurannya dapat menjadi keuntungan militer kan gitu ya bagi pihak yang menghancurkan. Nah, tetapi ada pula misalnya contoh lain itu katakanlah sebelumnya kita sudah membahas mengenai objek-objek sipil yang tidak menjadi sasaran militer ya, seperti gedung sekolah, rumah sakit gitu ya, gedung perkantoran, gedung pemerintahan dan lain sebagainya, yang pada prinsipnya merupakan objek sipil, tetapi apabila berdasarkan sifat, lokasi dan tujuan penggunaannya itu untuk tujuan militer, maka statusnya dapat berubah gitu ya, sehingga menjadi sasaran militer pula gitu. Ya katakanlah gedung sekolah yang merupakan objek sipil itu kemudian digunakan oleh kombatan musuh gitu ya untuk berlindung gitu kan, untuk merakit alat-alat senjata perangnya, bom dan lain sebagainya, atau menjadi tempat penyimpanan amunisi perang, maka dapat dibenarkan gitu ya, dapat dijustifikasi oleh kombatan lawan bahwa menurut sifat dan tujuan penggunaannya itu menjadi sasaran militer gitu, sehingga dia dapat dibenarkan untuk dihancurkan gitu ya. Nah, inilah apa semacam relativitas dari definisi sasaran militer gitu ya. Meskipun tentu di saat yang sama nanti kita belajar dan di awal sudah dibahas mengenai prinsip proporsionalitas gitu ya, di mana sasaran militer ini meskipun dapat berubah-ubah tetapi dia mesti juga menimbang kerusakan yang ditimbulkannya apakah berlebihan atau tidak gitu untuk dapat dibenarkan menjadi sasaran militer. Nah,
apabila kita melihat objeknya tadi kan ya, di dalam hukum perang atau hukum militer ini yang menjadi objek hanyalah sasaran militer gitu ya. Eh, Sasaran militer ini tentu ada yang menjadi objek yang dibenarkan, tetapi ada pula yang dilarang, dan ini berdasarkan prinsip pembedaan di awal yang sudah dibahas ya. Nah, jadi di dalam konsep sasaran militer ini dengan kata lain mengandung prinsip pembedaan gitu. Artinya yang non sasaran militer seperti non kombatan, objek-objek sipil itu nggak boleh diserang gitu ya. Kalau diserang, ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip pembedaan. Tujuan dari prinsip pembedaan ini atau objek sasaran militer ini adalah pertama untuk melindungi warga dan objek sipil serta non kombatan gitu ya, atau hors de combat gitu ya. Lalu kemudian melindungi pihak yang memberikan bantuan kemanusiaan pula kan. Tadi telah dibahas mengenai subjek-subjeknya ya, siapa saja yang nggak boleh menjadi sasaran militer. Jadi intinya objek ini berlandaskan pada prinsip pembedaan yang memiliki nilai untuk melindungi kedua pihak ini gitu. Selain objek, kita bisa melihat dari segi metode perangnya ya. Metode perang itu ada yang dilarang dan ada yang tidak dilarang kan gitu ya. Hal ini dilandasi oleh prinsip kehormatan dan prinsip kemanusiaan. Metode perang yang dilarang misalnya ya tadi sebagaimana telah dicontohkan, misalnya menggunakan apa pakaian-pakaian pasukan perdamaian sehingga biar tidak dianggap sebagai kombatan misalnya gitu ya. Atau misalnya pura-pura menyerah gitu kan. Pura-pura menyerah untuk menjadi ex kombatan gitu ya, tetapi diam-diam tiba-tiba dia menyerang kemudian gitu kan. Itu merupakan metode yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip kehormatan dan prinsip kemanusiaan. Dan metode ini berlandaskan pada prinsip ini bertujuan untuk melindungi dari penyalahgunaan aturan hukum perang gitu ya. Yang ketiga, apabila kita lihat alat atau senjata perangnya, telah dikatakan bahwa ada senjata perang yang dilarang, ada yang tidak dilarang gitu ya. Hal ini berlandaskan pada prinsip proporsionalitas gitu ya. Misalnya alat atau senjata perang yang uh, apa apabila kita lihat nilainya kan ini berupaya melindungi warga sipil tuh gitu ya, dan melindungi kombatan juga. Jadi tujuan dari aturan mengenai alat senjata perang yang dilarang ini adalah tadi ya berlandaskan prinsip proporsionalitas yang tujuannya untuk melindungi warga sipil dan melindungi kombatan. Melindungi warga sipil misalnya karena senjata itu bersifat inherently indiscriminate gitu ya. Secara inherent itu tidak bersifat diskriminatif. Artinya secara inherent tidak dapat sesuai dengan prinsip pembedaan. Misalnya penggunaan cluster bom gitu ya. Bom yang apabila diledakkan sekali kemudian melahirkan bom-bom kecil yang ledakannya itu tidak terarah misalnya sehingga dia tidak bisa diarahkan. Kalau tidak bisa diarahkan berarti kan tidak dia pada prinsipnya tidak bisa dilandaskan pada prinsip pembedaan ya. Apabila saya ingin menyerang kombatan musuh, tapi kemudian saya paham bahwa alat senjata saya ini si cluster bom ini bersifat indiscriminate, maka itu berarti kan tidak berlandaskan prinsip pembedaan dan karenanya mengancam warga sipil gitu ya. Itu satu hal gitu ya. Jadi ada beberapa alat atau senjata yang pada prinsipnya itu indiscriminate gitu ya. Lalu yang kedua adalah melindungi kombatan gitu ya, berupaya melindungi kombatan dari unnecessary suffering gitu ya, dari penderitaan yang tidak diperlukan. Kita pahami bahwa para kombatan berperang pada prinsipnya untuk saling membunuh gitu ya, saling mematikan kombatan. Tetapi ada pula, dan itu sifatnya dapat berlangsung cepat gitu pada dasarnya kan ya, apabila pistol ditembakkan ke organ-organ vital kan dapat selesai si kombatannya gitu ya, hidupnya tuh. Tetapi ada pula alat-alat yang kemudian melahirkan penderitaan yang tidak perlu, misalnya senjata biologis gitu ya, senjata kimia itu kan sebelum mati orang bisa sangat kesakitan terlebih dahulu. Ya itulah tujuan dari untuk melindungi kombatan dari unnecessary suffering ya, salah satu contohnya. Nah, keseluruhan ini baik dari segi objek, metode atau alat atau persenjataan perang ini
Termasuk sebelumnya kita sudah membahas mengenai subjeknya gitu ya, siapa saja yang dilindungi, dan di sini juga kita membahas mengenai apa itu sasaran militer. Ini merupakan komponen-komponen yang penting untuk memahami apa itu kejahatan perang di slide selanjutnya ya. Baik, sekali lagi kita mengacu eh, menggunakan Statuta Roma ya untuk memahami apa itu kejahatan perang yang diatur di dalam pasal 8 ayat 2 ya. Dikatakan bahwa untuk keperluan statuta ini kejahatan perang berarti huruf A gitu ya. Lalu kemudian ada angka 1 sampai seterusnya. Jadi sebelum saya jelaskan, pertama kejahatan perang ini merujuk kepada 4 kategori besar ya yang nanti akan kita lihat. A, B, C sampai D gitu. Yang setiap kategori ini memiliki tindak pidananya masing-masing gitu rinciannya. Jadi artinya ya kejahatan perang itu rujukannya luas juga gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan kejahatan perang di dalam huruf A itu berarti pelanggaran berat atau istilah bahasa Inggrisnya grave breaches terhadap Konvensi Jenewa yang sudah kita bahas ya. Yaitu masing-masing dari perbuatan berikut ini, artinya masing-masing dari perbuatan berikut ini merujuk pada huruf A dan seterusnya itu ya. Jadi tindak pidana atau bentuk aktus seriusnya macam-macam yang ditujukan terhadap orang-orang atau hak milik atau benda maksudnya ya, yang dilindungi berdasarkan Konvensi Jenewa. Nah, jadi si perbuatan berikut ini dianggap pelanggaran berat apabila ditujukan terhadap orang-orang atau benda yang dilindungi berdasarkan Konvensi Jenewa gitu ya. Antara lain misalnya pembunuhan yang dilakukan dengan sadar gitu ya. Willful killing. Pembunuhan yang dilakukan dengan sadar oleh kombatan terhadap kombatan lain itu dibenarkan kan ya. Tetapi apabila ditujukan terhadap orang-orang atau benda atau uh, orang yang dilindungi itu, maka dia menjadi merupakan sebagai pelanggaran berat. Misalnya ya, kombatan membunuh hors de combat atau tahanan perang gitu ya. Jadi itu subjeknya. Lalu tindak pidana berikutnya misalnya penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi termasuk percobaan biologis gitu ya. Percobaan biologis ini kan termasuk ke dalam alat yang sudah kita bahas sebagai alat yang tidak dibenarkan gitu ya. Lalu secara sadar menyebabkan penderitaan berat atau luka serius terhadap badan atau kesehatan. Lalu perusakan meluas dan perampasan hak milik yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara sah dan tanpa alasan. Lalu memaksa seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk bertugas dalam pasukan di angkatan perang lawan, secara sadar merampas hak-hak seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi atas peradilan yang jujur dan adil. Deportasi tidak sah atau pemindahan atau pemenahanan tidak sah, lalu menahan sandera. Itu bentuk pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa ya. Nah, selanjutnya huruf B, kejahatan perang merupakan pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan dalam konflik bersenjata internasional. Jadi mohon diingat ya apa itu konflik bersenjata internasional gitu ya. Jadi ada sebuah pelanggaran serius lainnya selain pelanggaran berat tadi gitu ya, yaitu salah satu perbuatan berikut ini. Antara lain misalnya sengaja melancarkan serangan terhadap penduduk sipil gitu ya, yang tidak ikut serta dalam pertempuran. Lalu sengaja melakukan serangan terhadap objek-objek sipil, yaitu objek yang bukan merupakan sasaran militer gitu ya. Lalu serangan terhadap personil, instalasi, material yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan atau misi penjaga perdamaian. Misalnya kombatan menyerang ICRC atau pejabat resmi dari PBB gitu ya, yang ditugaskan ke medan perang gitu kan untuk memberikan bantuan. Lalu secara sengaja melancarkan serangan di mana diketahui bahwa serangan tersebut akan menyebabkan kerugian insidental terhadap kehidupan atau kerugian terhadap orang-orang sipil atau kerusakan terhadap objek sipil
yang meluas, jangka panjang, dan berat terhadap lingkungan alam yang terlalu besar dibandingkan dengan keuntungan militer secara keseluruhan. Uh, Intinya konsep ini hendak mengatakan bahwa pada dasarnya uh, memang tadi ya objek-objek sipil ini statusnya bisa berubah menjadi sasaran militer apabila fungsi, sifat, dan tujuannya itu memberikan keuntungan militer gitu ya. Tetapi uh, bahwa kemudian hal tersebut menjadi sasaran militer tetap saja tidak dibenarkan untuk melakukan penghancuran yang memiliki dampak yang tadi ya meluas berjangka panjang di mana keuntungan militer yang diperoleh itu tidak sebanding dengan kerusakannya gitu ya. Nah ini kan intinya merupakan cerminan dari prinsip proporsionalitas ya yang sudah kita pahami. Lalu menyerang atau membom dengan alat apapun atau persenjataan apapun kota-kota, desa, perumahan atau gedung yang tidak dipertahankan atau bukan objek militer atau sasaran militer. Lalu membunuh atau melukai seorang lawan yang setelah meletakkan senjata atau tidak mempunyai alat pertahanan lagi, telah menyerahkan diri atas kemauannya sendiri. Ini artinya si kombatannya sudah hendak menyerah gitu ya, atau istilahnya menjadi horse the combat gitu. Nah, kalau orang udah mau menyerah, maka dia nggak boleh tuh dilukai atau dibunuh. Lalu memanfaatkan secara tidak benar bendera gencatan senjata atau bendera lencana militer lainnya gitu ya, atau bendera resmi lainnya atau tanda-tanda khusus lain. Intinya adalah sebagaimana telah dijelaskan bahwa kombatan memiliki kewajiban untuk menggunakan pakaian khusus tertentu gitu ya, yang mencirikan bahwa dia adalah kombatan, dan di saat yang sama nggak boleh tuh untuk misalnya pakai pakaian uh, ICRC gitu ya, atau menjadi seolah-olah menjadi medis padahal dia merupakan kombatan gitu ya untuk mengelabui musuh. Lalu selanjutnya melakukan pemindahan secara langsung atau tidak langsung oleh pasukan yang menduduki yaitu occupied territory ya terhadap sebagian dari penduduk sipilnya ke wilayah yang didudukinya. Misalnya dalam konteks perang Rusia dan Ukraina, itu si pihak Rusia misalnya membawa warga negara Rusia ke Ukraina untuk menjadi warga negara atau menduduki wilayah tersebut. Lalu secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk tujuan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau sosial, rumah sakit, monumen bersejarah, dan tempat di mana orang-orang sakit dan terluka dikumpulkan sejauh tempat tersebut bukan sasaran militer gitu ya. Jadi artinya pada dasarnya itu merupakan objek sipil dan bukan sasaran militer, tetapi ya tadi ya apabila fungsi dan sifatnya berubah maka dia dapat menjadi sasaran militer gitu. Lalu kemudian membuat orang yang berada dalam penguasaan pihak musuh menjadi sasaran perusakan fisik atau percobaan medis gitu ya yang tidak dapat dibenarkan. Lalu membunuh atau melukai secara curang orang-orang yang berasal dari bangsa atau angkatan perang lawan, menyatakan bahwa tidak akan diberikan ampun bagi siapapun. Ini maksudnya kan kita pahami bahwa kombatan pun boleh dilindungi ya dari unnecessary suffering, lalu kemudian kombatan dapat menjadi ex-kombatan atau menjadi tahanan perang, yang artinya dia harus diberikan ampun hak gitu ya. Sementara menyatakan bahwa nggak boleh kita berikan ampun kepada siapapun itu tentu jelas bertentangan dengan hukum humaniter. Bahkan untuk menyatakan hal tersebut gitu ya, belum melakukan gitu. Lalu menghancurkan atau merampas hak milik lawan kecuali bila penghancuran atau perampasan tersebut dituntut oleh kebutuhan perang yang tak dapat dihindarkan. Menyatakan penghapusan, penangguhan atau tidak dapat diterimanya suatu peradilan bagi warga negara pihak lawan gitu ya. Jadi pada prinsipnya peradilan yang jujur dan adil dan terbuka ini berlaku untuk semua pihak gitu ya. Lalu memaksa warga negara pihak musuh untuk ambil bagian dalam operasi militer yang ditujukan terhadap negaranya sendiri, menjarah kota atau tempat gitu ya, menggunakan racun atau senjata yang dibubui racun, ini merupakan alat yang dilarang gitu ya, menggunakan gas yang menyisakan napas misalnya, ini juga merupakan bagian dari alat yang dilarang, menggunakan peluru yang melebar gitu ya, seperti misalnya cluster bom yang apabila diledakkan itu
dapat mengarah ke segala arah gitu ya, sehingga tidak bersifat mengandung prinsip pembedaan gitu kan ya. Eh, Lalu kemudian melakukan kebiadaban terhadap martabat pribadi, terutama perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan martabat manusia. Melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa gitu ya, atau bentuk kekerasan seksual lainnya, lalu memanfaatkan kehadiran warga sipil atau orang lain yang dilindungi untuk menjadikan beberapa tempat eh, menjadi kebal terhadap operasi militer gitu ya. Jadi memanfaatkan penduduk sipil sebagai katakanlah human shield gitu ya, agar tidak diserang, itu juga nggak boleh. Lalu kemudian secara sengaja mengarahkan serangan terhadap gedung, material atau terhadap personil medis yang menggunakan lancana yang jelas dari Konvensi Jenewa. Nggak boleh tuh menyerang personil medis, lalu sengaja memanfaatkan kelaparan sebagai metode perang gitu ya, dengan cara memisahkan mereka dari hal tersebut, termasuk misalnya menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan misalnya. Lalu menetapkan wajib militer atau mendaftarkan anak-anak di bawah umur 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata. Atau dengan kata lain menggunakan child soldier. Ini termasuk hal yang dilarang. Nah, lalu kemudian selain huruf B ada pula huruf C ya, di mana hal ini berlaku dalam konteks konflik non internasional ya. Dikatakan dalam hal suatu konflik bersenjata yang bukan merupakan suatu persoalan internasional, pelanggaran serius terhadap pasal 3 yang umum bagi keempat konvensi Jenewa itu merupakan salah satu dari perbuatan berikut ini yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak ambil bagian aktif dalam pertempuran, termasuk misalnya tadi ya, kalau kita bicara orang-orang yang dilindungi sekarang ini adalah orang yang tidak ambil bagian aktif, yang sebetulnya ya menjadi orang yang dilindungi juga, misalnya termasuk para anggota angkatan bersenjata atau kombatan yang telah meletakkan senjata mereka, dan orang-orang yang ditempatkan di luar pertempuran karena sakit, terluka atau ditahan atau tahanan perang gitu ya. Ini adalah orang-orang yang tidak ambil bagian aktif dalam pertempuran, yang otomatis sudah menjadi orang yang dilindungi sebetulnya. Nah, terhadap orang-orang ini dilarang untuk melakukan kekerasan gitu ya, pembunuhan, mutilasi gitu ya, perlakuan kejam, merendahkan martabatnya, mempermalukannya, menahan sandera, menjatuhkan hukuman atau melakukan hukuman mati tanpa putusan pengadilan gitu ya. Dimana sekali lagi hal ini berlaku bagi sengketa yang tidak bersifat internasional gitu ya. Berarti sifatnya internal. Sementara ya dikatakan di dalam huruf D ini berlaku bagi sengketa senjata yang tidak bersifat internasional. Lalu huruf M mengatakan bahwa pelanggaran serius lain gitu ya. Jadi kejahatan perang itu merujuk pada pelanggaran serius lain dalam konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Hal ini merujuk kurang lebih sama ya seperti pelanggaran serius lain dalam konflik bersenjata yang bersifat internasional ya, di mana rinciannya bisa kalian baca ya lebih lanjut. Ini dari huruf angka 1 gitu ya sampai angka berapa itu? 12 ya. Silahkan dibaca ya. Yang pasti konteksnya adalah untuk konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Nah, inilah ya teman-teman definisi dari kejahatan perang yang diatur di dalam Statuta Roma ya, yang secara umum tergolong menjadi tadi 4 bagian besar gitu ya, dari pelanggaran berat hingga pelanggaran serius lain gitu kan, baik yang bersifat internasional maupun non internasional, baik yang ditujukan terhadap orang yang dilindungi maupun terhadap orang yang tidak lagi aktif ambil bagian di dalam pertempuran. Nah, ini sedikit perbandingan mengenai kedua bentuk kejahatan internasional yang telah kita pelajari, yaitu antara kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.
ada beberapa hal yang dapat kita perbandingkan ya, atau kita perbedakan di antara dua bentuk kejahatan internasional ini. Yang pertama misalnya, apabila kejahatan perang mesti terjadi dalam konflik bersenjata gitu ya, maka kejahatan terhadap kemanusiaan tidak mesti terjadi dalam konflik bersenjata. Apabila kejahatan terhadap kemanusiaan mesti berupa unsur kontekstualnya, berupa serangan sistematis, serangan yang bersifat sistematis atau meluas terhadap penduduk sivil gitu ya. Jadi sasarannya cuma penduduk sipil gitu kan. Sementara kalau di kejahatan perang kan bisa aja terhadap kombatan gitu ya, terhadap tahanan perang yang bukan merupakan penduduk sipil. Dan kalau di dalam kejahatan terhadap kemanusiaan itu nggak boleh terisolasi karena harus bersifat terencana gitu ya, atau sistematis atau meluas. Sementara di dalam kejahatan perang, satu pembunuhan terhadap seorang tahanan perang misalnya, atau terhadap penduduk sipil yang tidak dapat dibenarkan, itu sudah merupakan kejahatan perang. Lalu secara umum di dalam konsep kejahatan terhadap kemanusiaan, fokusnya adalah untuk melindungi korban ya, terlepas dari apapun nasionalitasnya. Yang hal ini dilandasi oleh prinsip pelindungan HAM. Sementara di dalam konsep kejahatan perang yang pada dasarnya hendak dilindungi adalah melindungi musuh gitu ya, di antara para pihak yang berperang. Jadi intinya sebenarnya ingin melindungi kombatan masing-masing sih sebetulnya ya, yang sifatnya self interest gitu, prinsip resiprositas, bahwa tadi kombatan tuh nggak boleh ketika menyerah dibunuh gitu ya. Itu kan sebenarnya kepentingan yang berlandaskan pada kepentingan diri sendiri, karena berlaku dua arah gitu ya. Meskipun ini pun dengan catatan koma, karena ya setelah kita lihat tadi bahwa kejahatan perang juga hendak melindungi bukan hanya kombatan tetapi juga warga sipil bahkan gitu ya. Dan kemudian juga pejabat resmi PBB atau kemudian anggota personil medis dan lain sebagainya. Lalu pada dasarnya kejahatan terhadap kemanusiaan itu hendak mengatur perilaku setiap pihak. Jadi semua pihak tuh yang ditujukan terhadap warga sipil atau penduduknya gitu ya. Kalau di dalam kejahatan perang kan nggak mesti warga sipil sekali lagi ya, dimana kejahatan perang itu berupaya mengatur perilaku dalam konteks medan perang gitu ya, termasuk segala tindakan yang bertentangan dengan tujuan militer. Sementara dimensi internasional dari kejahatan terhadap kemanusiaan itu adalah berupa tadi ya, serangan sistematis atau meluas terhadap warga sipil atau penduduk gitu kan, yang dianggap merupakan tindakan yang mengganggu hati nurani manusia gitu kan. Sementara dimensi internasional di dalam kejahatan perang adalah kejahatan perang di dalam suatu konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun nasional. Kejahatan perang ini pada umumnya, atau prinsip hukum humaniter pada umumnya, itu hanya berlaku di dalam konflik bersenjata internasional, namun saat ini sudah kemudian diterapkan di dalam konteks konflik bersenjata non internasional, di mana artinya hukum humaniter sudah berlaku, dan karenanya hukum perang semakin dibuat manusiawi kira-kira gitu ya. Dan hal inilah yang menjadi dimensi internasional bagi kejahatan perang gitu ya. Demikian perbandingan antara kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Ya itulah teman-teman pembahasan mengenai kejahatan perang sebagai salah satu bentuk kejahatan internasional ya, yang khususnya diatur di dalam Statuta Roma. Demikian untuk penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.